Sobat Museum Listrik, tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ada cara kerjanya sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Biasanya, air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapatkan dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bendungan ini dibuatlah lubang saluran air. Dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik disebut hidroelektrik. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa Indonesia memiliki banyak sekali PLTA dan menjadi PLTA nomor 2 terbesar di Asia Tenggara loh. Tepatnya berada di Waduk Cirata, Jawa Barat. Berluas 6.200 hektar. Besar banget loh teman-teman. PLTA dengan kapasitas 1008 watt ini sudah beroperasi sejak tahun 1988. Lama banget ya. Nah, cara mendapatkan energi listriknya dengan cara memanfaatkan aliran Sungai Citarum yang melewati terowongan sepanjang 640 meter yang berada di bawah tanah, sehingga dapat menggerakkan turbin di 8 unit PLTA Cirata. PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik hingga mencapai 1428 gigawatt per tahun loh. Setara dengan 428 ton pemakaian BBM atau bahan bakar minyak untuk unit pembangkit diesel. Nah, selanjutnya listrik dialirkan ke seluruh Jawa, Madura, dan juga Bali. Teman-teman, di transmisi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada PLTA. Di PLTA, energi air dirubah menjadi energi listrik dengan putaran turbin yang menggerakkan generator listrik yang dihasilkan masih bertegangan rendah. Yang kedua, ada trafo step up. Tegangan ini dinaikkan secara signifikan loh, bisa menjadi ratusan volt atau bahkan megavolt. Nah, menggunakan trafo step up ini, peningkatan tegangan ini krusial untuk meminimalisasikan kehilangan energi selama transmisi jarak jauh. Mengingat PLTA yang seringkali terletak di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, ada saluran transmisi. Jadi saluran transmisi ini adalah listrik yang bertegangan tinggi dialurkan melalui saluran-saluran transmisi yang terdiri dari menara-menara tinggi atau bahkan kabel-kabel penghantar. Kelima, ada trafo step down atau gardu distribusi. Sebelum masuk ke pemukiman, tegangan tinggi diturunkan secara bertahap di gardu distribusi menggunakan trafo step down. Penurunan tegangan ini dilakukan secara bertahap untuk mencapai tegangan yang aman dan sesuai untuk penggunaan di rumah tangga, biasanya 220 volt di Indonesia. Yang keenam, ada jaringan distribusi. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah rumah-rumah penduduk. Akhirnya, tegangan listrik bertegangan rendah dengan tegangan 220 volt sampai ke rumah-rumah penduduk melalui meteran listrik. Nah, tegangan listrik tersebut akhirnya siap digunakan untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari loh. Ini dia kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air loh kawan-kawan. Kelebihan yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan. PLTA menggunakan sumber energi air yang dapat diperbarui. Hal ini membuat PLTA dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Air adalah sebuah energi yang ramah lingkungan, sehingga PLTA tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, sebagai objek wisata dan pembelajaran. PLTA berupa bendungan yang dapat menjadi objek wisata. Selain itu, PLTA dapat menjadi sarana pembelajaran.
Selain kelebihan, PLTA juga memiliki kekurangan. Apa saja sih itu? Kekurangan yang pertama adalah mengganggu ekosistem di air. Bendungan PLTA yang dibangun di sungai maupun di waduk dapat mengganggu ekosistem di dalamnya. Salah satunya dapat mengganggu habitat ikan. Yang kedua adalah lokasi yang terbatas. Tidak semua kawasan perairan dapat dibangun PLTA. Pembangunan PLTA memerlukan lahan yang luas dengan debit air yang memadai, kemiringan yang tepat, dan mudah dijangkau. Dan yang ketiga adalah rentan terhadap kekeringan. PLTA bergantung pada jumlah air di lokasi tertentu. Oleh karena itu, bila terjadi kekeringan, PLTA tidak dapat berjalan dengan baik. PLTA juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi lingkungan. Nah, dampak positifnya ialah pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga dapat menjangkau area-area terpencil. Dampak negatifnya ialah dapat merubah ekosistem perairan.